sekarang kita saksikan Bontang FC yang dilatih oleh pelatih Fahri Husaini. Ya, saya kira ini informasi terbaik yang dimiliki oleh Fahri saat ini, dan kita lihat Kenji Adi Chihara masih tetap diandalkan di depan, sementara Santoshi dan juga Ali Kadafi menjadi jangkar di lini tengah. Formasi yang tidak banyak berubah tentunya. Bontang FC, dan sekarang kita bandingkan dengan kekuatan Sriwijaya FC asuhan pelatih Ivan Kolev. Ya, menarik melihat bagaimana coach Ivan Kolev sepertinya akan menerapkan 3 striker, di mana ada Budi, kemudian Kekayamba dan juga Randy. Kita bisa lihat bagaimana formasi ya persis sekali, bagaimana Budi ditempatkan sebagai target man. Mungkin dalam posisinya nanti akan berotasi dengan Menghilangkan trauma dari kekalahan terakhir mereka 1-4 dari Persisa Putra Samarinda, dan inilah dia kick off babak pertama. Bebas kali ini bagi Bontang FC. Kita saksikan bagaimana Satoshi Otomo dan juga kekuatan dari tim Bontang FC sudah bertambah dengan hadirnya Arifki Eka Putra yang telah selesai menjalani skorsing dari akumulasi kartu. Permainan kali tadi dilakukan oleh Randy Siregar dan Budi Sudarsono. Kembali Randy Siregar. Gerakan yang coba dilakukan oleh Kate Kayamba Gams. Wow, kita juga bisa saksikan bagaimana memang hujan tampaknya baru saja turun di kota Bontang dan membuat lapangan saat ini masih terlihat licin dan juga tampaknya berat untuk bisa bermain bola dari kaki ke kaki. M. Ridwan, Kate Kayamba Gams telah berada dalam posisi offside. Ya, mengenai rekor pertemuan memang sejauh ini memang berpihak kepada Bontang FC. Musim lalu Bontang FC mampu mengalahkan 2 kali tim Sriwijaya FC. Dan inilah dia Kenji Adi Chihara sekarang, dan masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Sebuah peluang yang didapatkan oleh Kenji Adi Chihara yang juga sudah mencetak 2 gol dalam 2 kali pertemuannya dengan Sriwijaya FC musim lalu. Ya, kita lihat bagaimana sebuah aksi individu yang sangat baik dari Kenji yang lepas dari pengawalan, namun syutingnya masih untung bisa diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah percobaan yang tentu saja menjadi alarm bahaya bagi Sriwijaya FC untuk segera hati-hati mengantisipasi serangan balik yang cepat dari anak-anak Bontang. Ya, perebutan bola dengan Joko Sidik yang juga absen di pertandingan terakhir ketika mereka menyerah dari tim Persib Bandung. Hadirnya Joko Sidik dan juga Arifki Eka Putra menambah kekuatan bagi tim Fahri Husaini dan Rudi Widodo. Pemain yang juga baru masuk di kubu Sriwijaya FC. Kate Jerome Kayamba Gams. Kembali ke dalam kotak penalti. Hampir terlepas tapi masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Edi Kurnia. Ya, sebuah umpan crossing yang sangat baik sebetulnya tadi. Hanya Rudi Widodo sayang tidak berada dalam posisi yang tepat untuk bisa menyongsong bola umpan crossing tadi. Ya, Kate Kayamba Gams. Sebuah umpan yang cukup baik Kate Kayamba Gams. Dan langsung saja diamankan tadi oleh Joko Sidik. Ya, kita lihat bagaimana dalam 1 menit terjadi 2 umpan crossing yang cukup berbahaya. Dan kali ini kita lihat bagaimana umpan terukur sebetulnya tadi dari Kate Kayamba. Namun lagi-lagi belum menemui titik temu karena tidak ada pemain lain yang tepat untuk menyongsong bola umpan crossing tadi. Sebuah sepak pojok yang dilakukan oleh Randy Siregar masih bisa diamankan. Kembali kali ini Randy Siregar umpan ke dalam kotak penalti. Budi Sudarsono meninggalkan lapangan permainan. Ya, Budi Sudarsono sendiri pun juga mencetak gol ketika Sriwijaya FC unggul 4-1 atas Persib Bandung. Dan Edi Kurnia tampil cukup baik sebenarnya di pertandingan terakhir menghadapi Persib Bandung. Ahmad Jufrianto, Budi Sudarsono kali ini langsung saja Hamdi Hamzah membuang bola. Kate Kayamba Gams,
Rifki Eka Putra dengan Satoshi Otomo. Kali ini masih Rifki Eka Putra cukup cepat kali ini. Umpan mendatar dan Kenji. Atau juga Dani Manangge. Luar biasa, kita lihat bagaimana porak-poranda sekali. Terlihat koordinasi di lini pertahanan Sriwijaya FC 2 kali. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa mencetak gol. Dan kali ini hampir saja Manangge bisa meneruskan umpan crossing yang sangat manis. Ya, Dani Manangge, striker muda yang diharapkan bisa menjadi kekuatan baru. Dan Cornelis Gedi kali ini kembali sebuah sundulan yang coba dilakukan oleh Ali Kadafi. Rudi Widodo pada Ponario Asaman. Sebuah serangan balik cepat yang dibangun melalui M. Ridwan atau Supardi. Kali ini kita saksikan Supardi masing-masing bola bagi Sriwijaya FC. Umpan mendatar kembali. Permainan cepat diterapkan oleh kedua tim di malam hari ini. Ya, M. Ridwan kali ini sebuah serangan. Masih M. Ridwan, kita saksikan dibayang-bayang oleh Satoshi Otomo. Berhasil direbut oleh Satoshi Otomo. Ya, kita lihat memang kedua kesebelasan memainkan bola-bola direct pass yang untuk mengantisipasi kondisi lapangan yang licin, karena mereka tidak bisa bermain one two ataupun bermain organisasi dengan langsung memotong jalan langsung. Kali ini depan pertahanan lawan tentu akan memudahkan mereka langsung mendapatkan kesempatan ataupun kans mencetak gol. Kita lihat bagaimana sebuah kesalahan yang cukup berbahaya dilakukan oleh Ahmad Jufrianto tadi. Ya, kita saksikan bagaimana Ahmad Jufrianto, seorang pemain muda yang juga pernah membela Pelita Jaya. Wasit Isa Permana, salah satu wasit yang juga tampil begitu baik di Jarum Indonesia Super League musim lalu dalam memimpin setiap pertandingannya. Dan Supardi kali ini masih Supardi berikan bola tadi kepada Dirgo Jarot. Kembali Ahmad Jufrianto. Permainan yang cukup mengandung resiko tadi. Ya, Rifki Eka Putra memang menjadi andalan di sektor sayap kanan bagi tim Bontang FC. M. Ridwan kembali kali ini kepada Kate Kayamba Gams. Ya, bola memang agak sedikit berat apabila bermain dengan bola-bola datar. Iya. Membutuhkan energi yang ekstra tentu bagi kedua kesebelasan menghadapi lapangan yang cukup berat seperti ini. Eka Hera berikan bola kepada Cornelis Gedi. Masih Cornelis Gedi memindahkan bola kali ini kepada Kenji. Ada Chihara dan sebuah peluang yang didapat oleh Satoshi Otomo. Sedikit terlambat Satoshi Otomo untuk mendapatkan umpan yang diberikan oleh Kenji. Ada Chihara, dan kita lihat memang penampilan Bontang FC berbeda dibandingkan ketika mereka bermain menghadapi Persib Bandung beberapa hari yang lalu. Iya, kita lihat mereka bermain lebih lepas, lebih terbuka, lebih agresif. Sepertinya memang ini menjadi kulminasi mereka untuk memberikan kepuasan kepada pendukung Bontang. Sebelum mereka sempat kecewa karena tidak bisa menang. Wow, masih bisa diamankan kembali kali ini sebuah sepak pojok dari Cornelis Gedi. 8 menit dengan jual beli serangan yang dilakukan di Stadion Mula Warman. Eka Hera kali ini, ya, pelanggaran dari Ponario Astaman. Kembali peluang Kenji, ada Chihara. Masih Kenji mengenai Ahmad Jufrianto. Cornelis Gedi, umpan kembali ke dalam kotak penalti. Luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana Kenji berkali-kali mendapatkan space. Tidak ada marking yang dilakukan oleh para pemain belakang SFC atau Sriwijaya FC terhadap seorang Kenji. Sehingga dengan mudah sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan shooting maupun juga membuka ruang untuk mencetak gol.
Baik sekali penampilan dari Randy. Coba tadi melewati Dirga. Kate Kayamba Gams. Pengambilan bola yang dilakukan oleh Marcelino Mandagi tadi. Dirgo Jarot kali ini. Arifki Eka Putra dan juga Dirgo Jarot. Ya, sebuah tackling yang memang betul pelanggaran dilakukan oleh Arifki Eka Putra. Terhadap Dirga Lasut, nama pemain yang satu ini secara lengkap. Dan kita juga bisa saksikan bagaimana banyak para pemain yang memang tidak tampil di pertandingan terakhir bagi kedua tim dan bisa bermain. Dan ini ya membuat gaya permainan kedua tim agak sedikit berbeda dibandingkan ketika mereka bermain di pertandingan terakhirnya. Kate Kayamba Gams. Sebuah tendangan kali ini mudah saja bagi Edi Kurnia. Kembali Satoshi Otomo, Ali Kadafi. Satoshi Otomo. Dani Manangge, permainan wall pass yang coba diperagakan oleh para pemain Bontang FC. Ya, kita lihat bagaimana meski mereka pemain-pemain belakang Sriwijaya sudah merapatkan diri di lini pertahanan, tapi permainan segitiga wall pass masih bisa dilakukan oleh para pemain Bontang FC. Sangat menarik melihat pergerakan para pemain Bontang FC yang begitu lepas, begitu agresif, dan sangat determinatif. Sepertinya mereka melupakan semua hasil buruk sebelumnya, sehingga saat ini mereka berada di posisi juri kunci. Ya, kedua tim memang tim yang terluka. Dua-duanya mengalami kekalahan di pertandingan terakhir. Di mana Sriwijaya FC mengalami kekalahan 1-4 dari Persis Samudra Samarinda, sedangkan Bontang FC menyerah dari Persib Bandung dengan skor 0-1. Bali tadi bagaimana pulangi dapat oleh Kenji Adachihara. Satoshi Otomo, Ali Kadafi. Langsung berikan bola maksudnya kepada Kenji Adachihara yang sudah memiliki 3 gol bagi Bontang FC musim ini. Dan itu memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan musim lalu ketika ia mampu meraih 15 gol dalam satu musim. Dan ini menjadi PR bagi Fahri Husaini untuk bisa kembali mendongkrak gol-gol dari Kenji Adachihara. M. Ridwan. Duel ya dengan Dani Manangge. Ahmad Jufrianto. Lepas ke dalam oleh Arifki Eka Putra. Ali Kadafi. Satoshi Otomo. Masih Satoshi Otomo. Cukup baik Satoshi Otomo dan kali ini wow, sayang kembali kita saksikan permainan wall pass memang menjadi ciri khas bagi Bontang FC di malam hari ini. Dan keberanian aksi individu yang coba diperagakan oleh beberapa pemain Bontang ini memang menggiurkan sekali. Mereka cukup berani bermain terbuka dan bermain agresif tanpa memikirkan keseimbangan di sektor belakang. Thierry Gattuso. Ali Kadafi. Ya, pelanggaran dilakukan tadi oleh Rudy Widodo. Kapten kesebelasan Ali Kadafi. Pemain yang hampir tidak pernah tergantikan perannya di Bontang FC sejauh ini sejak musim lalu.
Baik sekali, kembali sebuah permainan kombinasi diperagakan oleh para pemain Bontang FC. Kita lihat sebuah sepakan yang coba diganjal tadi. Tentu saja Eka Hera sangat kesakitan. Tampaknya dari Ponario Astaman. Ya, Ponario Astaman, pemain asal Kalimantan yang juga memang salah seorang pemain yang dibesarkan di Bontang dan kali ini menghadapi tim asalnya. Satoshi Otomo tampil cukup baik sejauh ini di babak pertama. Dan Eka Hera tampaknya harus dibantu oleh tim medis. Sebuah tendangan bebas bagi Bontang FC. Sebuah tendangan pressing yang dilakukan tadi. Ya, akurasi yang baik namun masih terlalu lambat sehingga jaga gawang Ferry Tunsul dengan mudah mengantisipasinya. Ponario Astaman, Thierry Gattuso. Kembali Ponario Astaman. Sebuah bola yang kali ini diberikan kepada Randy Siregar dan sebuah peluang yang didapat dan inilah dia. Sebuah umpan silang mengarah ke depan gawang dan diselesaikan oleh Budi Sudarsono. 0-1 Sriwijaya FC unggul atas tuan rumah Bontang FC di Stadion Mula Warman Bontang, Kalimantan Timur. Ya, sebuah skema serangan yang sangat baik sekali dirancang tadi oleh Ponario dengan umpan melebar dan crossing, dan di sana dengan saat bertepatan datanglah Budi Sudarsono meneruskan dengan mudah saja. Kita lihat bagaimana gaya Budi setelah mencetak gol. Ya, umpan yang sangat baik tadi. Tampaknya dari Randy. Ya, gol kedua bagi Budi Sudarsono untuk Sriwijaya FC musim ini. Gol perdananya lahir di pertandingan menghadapi Persib Bandung dalam klasemen yang baru. Ya, kredit poin patut kita berikan kepada seorang Randy yang bermain menggantikan posisi bek sayap di mana Mahyadi Panggabean saat ini berada di cadangan. Dengan agresivitas, energik yang sangat baik dari Randy, lahirlah gol untuk Sriwijaya. Kecolongan tampaknya Bontang FC yang memang sejak menit awal langsung melakukan gempuran-gempuran lewat sebuah counter attack. Mereka harus memasukkan gol dari Budi Sudarsono. Ya, seperti tadi sempat kita bahas, Rendra, bahwa Bontang begitu asik, begitu terbuka, begitu enjoy menikmati permainan menyerang tanpa menghiraukan keseimbangan yang mungkin bocor di lini pertahanan, dan akhirnya memang itu menjadi jawaban. Sebuah dorongan dari Kayamba Gams. Agak kesal sepertinya Satoshi. Ya, kartu kuning menjadi hadiah bagi kedua pemain dari wasit Isya Permana untuk Kayamba Gams dan juga Satoshi Otomo. Iya. Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya.
Ya memang ada dorongan dari lutut Kit Kayamba, mungkin karena kecepatan pergerakan dari kedua pemain, dan Satoshi coba menahan keseimbangannya sehingga benturan tidak bisa terhindarkan dari kedua pemain. Ini merupakan kartu kuning yang kedua bagi Satoshi Otomo dan kartu kuning pertama bagi Kayamba Gams, dan Satoshi Otomo tidak akan bisa memperkuat Bontang FC ketika mereka berduel dalam Derby Kalimantan menghadapi Persisam Putra Samarinda pada hari Minggu 23 Januari 2011 nanti. Dan Ali Kadafi kali ini bermain dengan lapangan yang berat dan juga dengan tempo yang sangat cepat. Ini Ya. akan benar-benar menguras tenaga para pemain. Pasti, dan beruntung bagi Sriwijaya karena sudah mengantongi 1 gol. Sehingga saat ini pressure lebih berat lagi berada di pundak para pemain tuan rumah Bontang. Berada dalam posisi offside Rudi Widodo. Ya, Rudi Widodo memang akan ditunggu golnya atau gol perdananya bagi tim Sriwijaya FC. Rudi Widodo memang diharapkan menjadi jawaban dari tidak begitu maksimalnya penampilan lini depan Sriwijaya FC sejauh ini di Jarum Indonesia Super League, di mana Sriwijaya FC baru bisa mencetak 9 gol, bahkan kondisinya adalah minus. Dan kita saksikan bagaimana Arif Siono berada di bench dan tepatnya diisi oleh Randy Siregar. Ya. Memang sedikit sekali menit yang diberikan oleh pelatih Ivan Kolev kepada Arif Siono sepulangnya ia dari tim nasional Piala AFF lalu. Kita lihat bagaimana ini Mahyadi Panggabean yang juga masih disimpan sejauh ini oleh coach Ivan Kolev. Begitu juga dengan Rahmat Latif yang juga baru saja melakukan seleksi buat persis timnas sekali. U23. Tapi Mahardika Lasut tampaknya langsung dimainkan oleh pelatih Ivan Kolev, tidak disimpan oleh ya. Dan Rifki Eka Putra. Cornelius Gedi. Maksudnya baik namun akurasinya yang masih lemah. Tidak terukur tadi umpan dari Eka Hera. Rangkap offside sampai setengah lapangan dilakukan oleh para pemain Bontang FC untuk menyiasati Trisula dari Sriwijaya, Budi Sudarsono, Kit Kayamba dan juga Rudi Widodo yang bermain sejajar di lini depan. Jogo Sidik kali ini mencoba kerjasama dengan Ali Gaddafi. Hanbi Hamzah. Kembali umpan panjang. Sayang sekali kali ini Randi gagal untuk menyelamatkan bola. Ya, Dani Manangge, salah seorang pemain yang memang diharapkan mampu menjadi tandem bagi Kenji Adajihara, yang musim ini memang kehilangan seorang Aldo Barreto. Lebaran ke dalam kali ini.
Oh, sebuah kesalahan. Hampir saja tadi bisa dimanfaatkan oleh Cornelis Gedi. Back pass yang tanggung dari salah seorang pemain belakang Sriwijaya. Ya, sebuah pelanggaran dan hal ini memang akan kerap terjadi ketika kondisi lapangan yang memang sangat licin. Sebuah pelanggaran yang juga tidak disengaja oleh seorang Kayamba Gams. Dan Kayamba juga harus berhati-hati karena sudah mengantongi kartu kuning. Ya, sebetulnya tidak terlalu keras pelanggaran yang dilakukan oleh Kayamba, hanya menahan laju pergerakan dari lawan. Oh, Ya, offside memang bagaimana Kayamba Gams. Boleh meninggalkan lapangan permainan. Marcelino Mandagi. Ya, kembali terjadi perebutan bola. Kali ini adalah Arifki Eka Putra. Bagaimana penampilan dari Arifki Eka Putra dalam duel demi duel di sektor sebelah kanan, dan Joko Sidik pun juga tak henti-hentinya melakukan duel dengan Randy Siregar. Kita saksikan bagaimana Joko Sidik melanggar Randy Siregar yang sudah memberikan satu assist untuk gol yang dicetak oleh Budi Sudarsono. Tempo memang sedikit menurun di pertengahan babak pertama ini. Budi Sudarsono, Dirga Lasut, M. Ridwan, kembali M. Ridwan, jadilah di Ali Kadafi dan M. Ridwan. Kurnia, Ali Kadafi langsung merubah arah. Kita saksikan kepada Cornelis Gedi. Masih Cornelis Gedi. baik sekali, salah seorang pemain berbakat yang dimiliki oleh Bontang FC secara individu, Cornelis Gedi dari sektor sayap kiri. Marcelino Mandagi langsung berikan bola panjang. Kenji Adechihara masih diberikan bola tadi kepada Cornelis Gedi. Datang serangan berikutnya kali ini Satoshi Otomo, masih Satoshi Otomo, sebuah percobaan Satoshi Otomo dan wow, membantur mistar gawang, sebuah percobaan dari Satoshi Otomo. Baik sekali inisiatif yang dilakukan oleh Satoshi tadi. Dan kali ini berganti Sriwijaya yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter. Budi Sudarsono, masih Budi Sudarsono, kita saksikan 3 pemain harus menghentikan seorang Budi Sudarsono.
Ridwan kali ini. Masih M. Ridwan, gagal melewati Marcelino Mandagi. Lalu memaksa memang kita lihat bagaimana M. Ridwan. Dan kita lihat Kenji Adachihara kali ini cukup kosong. Masih Kenji Adachihara berhadapan langsung dengan Ferry Rotinsulu. Dan Kenji Adachihara dan gol! Sebuah kerja keras dari Kenji Adachihara membuat kedudukan 1-1 Bontang FC dan juga Sriwijaya FC. Sebuah malam yang sangat-sangat penuh dengan ketegangan di Stadion Mula Warman Bontang, Kalimantan Timur. Ya, luar biasa sekali bagaimana akselerasi seorang Kenji dan fighting spiritnya. Meski sempat diadang tadi sebelum memasuki sepertiga pertahanan lawan. Dan saat itulah dia dengan leluasa bisa mendikte ruang yang akan ditujunya. Kita lihat ada upaya tadi untuk dijegal. Namun dengan keseimbangan yang cukup baik, Kenji masih terus berusaha melakukan solo run. Dan menariknya di sini tidak ada seorang pemain belakang pun dari Sriwijaya yang coba untuk mendekati Kenji. Sehingga ia bisa dengan mudah memilih sudut yang diinginkan. Di saat bersamaan, Ferry pun hanya bisa terperangah, menunggu. Inilah yang menarik, kita lihat bagaimana pertahanan Sriwijaya tidak begitu antisipatif dalam mengawasi pergerakan Kenji yang berkali-kali mendapatkan kesempatan, mendapatkan ruang untuk bisa membuka gol. Dan akhirnya dengan kerja keras individunya, Kenji bisa mengakhiri itu untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol keempat bagi Kenji Adachihara untuk Bontang FC musim ini. Lewat sebuah solo run-nya yang sempat coba dihentikan oleh Ahmad Jufrianto. Akhirnya berhasil meraih sebuah gol ya. Kayam Bagam sekali ini kepada M. Ridwan. Berhasil diamankan oleh Marcelino Mandagi dan Arifki Eka Putra. Baik sekali. Umpan terupas tadi maksudnya. Satoshi Otomo melepaskan sebuah tendangan spekulasi yang membentur mister gawang tadi. Iya. Cukup baik penampilan Satoshi. Kita lihat memang bagaimana ia melakukan shooting yang memang sedikit berbau spekulasi. Namun hampir saja bisa masuk ke gawang Ferry yang lebih dulu maju meninggalkan garis gawangnya. Kembali Cornelis Gadi. Cornelis Gadi kita saksikan kali ini. Dan percobaan yang didapatkan oleh Kenji Adachihara. Ya, kita lihat memang bagaimana seorang Kenji Adachihara benar-benar menjadi momok bagi pertahanan Sriwijaya FC. Iya, kecerdikan seorang Kenji memang patut diacungi jempol. Ia mengerti betul ketika bagaimana melakukan serangan, tidak lebih dulu berada di depan, sebagaimana striker biasanya akan menjadi target man, tapi ia justru menyelinap di lini tengah, kemudian baru muncul dari second line, sehingga sulit untuk bisa diantisipasi. Supardi kepada Dirgalas. Kembali Supardi. Rudi Widodo. Sudah berikan terupas tadi kepada pergerakan Randy Siregar. Kembali serangan balik dari Satoshi Otomo. Dan yang sangat unik, 2 gol yang terjadi di babak pertama, dua-duanya adalah melalui serangan balik. Iya, persis sekali, Rendra. Peluang-peluang yang dihasilkan oleh para pemain Bontang FC memang terlihat dari serangan-serangan balik mereka, menunjukkan bahwa transisi yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya tidak berjalan sempurna, sehingga mereka seringkali kedodoran untuk bisa menutupi counter attack dari lawan. Mungkin juga tidak lepas dari strategi 3 striker yang diterapkan oleh Ivan Kolev, sehingga mau tidak mau 3 gelandang jadi sedikit harus bekerja lebih ekstra. Satu saja gelandang maju ke depan maka akan terjadi kebolongan, kekosongan, sehingga menyulitkan dalam melakukan transisi. Ali Kadafi. Baik Kembali kepada Kenji Adachihara. Dan
kali ini berhasil diamankan. Bagaimana pergerakan dari seorang Kenji Adachihara. Benar-benar malam hari ini harus kita berikan sebuah penilaian yang sangat baik untuk babak pertama penampilan dari seorang Kenji Adachihara. Edi Kurnia. Ya, sebuah peluang kali ini dari Kayamba Gams dan tipis di samping kiri gawang dari Edi Kurnia. Sebuah percobaan yang dilepaskan oleh Kayamba Gams. Kita lihat bagaimana Kate Kayamba Gams, pemilik 2 gol bagi Sriwijaya FC musim ini. Dimana ia menjadi pencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC ketika mereka harus menyerah dari Delta Sidoarjo dengan skor 1-3 melalui titik penalti. Cornelis Gedi. Ponario Astaman. Terlepas bola tadi. Marcelino Mandagi. Ali Kadafi kali ini, masih Ali Kadafi. Dari mana kita tadi mencoba untuk menggapai umpan yang dilepaskan oleh Ali Kadafi. Kembali Ponario Astaman. Perebutan bola dengan Eka Hera. Budi Sudarsono. M. Ridwan, masih M. Ridwan. Sayang terlepas. Sebuah aksi yang dilakukan oleh M. Ridwan. Ya. Akselerasi yang coba dilakukan oleh M. Ridwan cukup baik sebetulnya. Namun sayang terlalu cepat. Saksikan bagaimana duel antara seorang anak muda bernama Eka Hera dan juga Ponario Astaman yang membuat Ponario Astaman sedikit terbawa emosi. Baik sekali Kenji. Oh. Ya, kartu kuning bagi Eka Hera. Tadi memang kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Eka Hera terhadap seorang Ponario Astaman, tapi wasit membiarkan karena merupakan sebuah advantage bagi Sriwijaya FC. Dan eksekusi dilakukan setelah bola kemudian untuk meninggalkan lapangan atau terhenti karena pelanggaran. Ya, Sumardi tampaknya menjadi asisten pelatih. Pemain yang sangat fenomenal tentunya bagi Bontang. Dan kembali sebuah peluang dari Bontang FC, dari Dani Manangge. Sayang sekali sebuah umpan crossing melengkung yang sangat apik. Gagal diselesaikan dengan juga baik oleh David ataupun Dani Manangge. Umpan yang sangat baik melengkung dan menuju sasarannya, tapi tendangan volley dari Dani Manangge masih jauh dari sasaran. Kembali kali ini adalah Kenji Adachihara. Satoshi Otomo. Masih Satoshi Otomo. Ya, kita lihat kali ini adalah sebuah percobaan berikutnya dari Satoshi Otomo dan gol! Malam hari ini adalah malam duo Jepang. Kenji Adachihara dan Satoshi Otomo. Luar biasa sekali, sebuah euforia kita langsung disambut oleh pendukung Bontang FC. Tendangan yang juga sangat spektakuler. Percobaan kedua
Dan akhirnya jadi gol dari seorang Satoshi sebelum membentur tiang, dan kali ini Ferry harus menggeleng-gelengkan kepalanya. Kita masih akan melihat apakah gol ini untuk Satoshi Otomo atau seorang Kenji Adachihara, karena memang Kenji Adachihara sempat menyentuh bola dan membelokkan arah bola. Iya, betul Lendra. Tampaknya bola sedikit berbelok sehingga menyulitkan antisipasi dari Ferry Rotinsulu. Namun bagaimanapun keputusan akhir akan ditentukan oleh wasit. Siapa sebetulnya yang akan berikan award untuk gol ini, apakah Kenji ataupun Satoshi. Namun bagaimanapun kedua-duanya memiliki kontribusi yang baik bagi keunggulan dan membuat official Bontang FC begitu bergembira. Ya, Satoshi Otomo tampaknya yang akan tercatat sebagai pemilik gol kedua bagi Bontang FC. Hamdi Hamzah dan juga Randy Siregar, dua pemain sama-sama jebolan dari PSM Makassar. Dan kita lihat Coach Fahri Husaini cukup dingin, tidak ada ekspresi yang berlebihan. Penampilan yang sangat baik memang dilakukan oleh Satoshi Otomo di pertandingan malam hari ini. Dia mampu memberikan tekanan melalui sektor sebelah kiri pertahanan dari Sriwijaya FC dan juga tendangan-tendangan spekulasi dari luar kotak penalti benar-benar mengejutkan barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Aldi Kadafi. Balik Kenji Adachihara. Kali ini memberikan bola terupas. Kita saksikan Dani Manangge, masih Dani Manangge kita saksikan dan mengarah ke arah gawang dan berada di atas mistar dari gawang Sriwijaya FC. Ya, kita lihat begitu mudah sekali. Kesempatan yang terbuka didapat oleh Kenji, kemudian mengirimkan umpan kepada Dani Manangge. Sayang sekali bola masih berada di atas mistar. Kali adalah Cornelis Gedi. Sebuah sepak pojok dan membentur mistar tampaknya. Sebuah bola yang memang dilakukan oleh Cornelis Gedi dan melengkung mengarah ke arah gawang Sriwijaya FC. Kembali lagi-lagi Ferry harus berjibaku untuk menahan gempuran para pemain Bontang FC dari berbagai sudut, dari play on maupun dari dead ball. Kita lihat bagaimana tendangan dari Cornelis Gedi yang sempat mengenai mistar gawang. Iya. Dani Manangge kali ini masih Dani Manangge. Terlalu memaksa, kita saksikan bagaimana Dani Manangge. Tendangan spekulasi dari Dirga Lasut yang sudah memotong rambutnya sedikit lebih tipis, sebelumnya ya sempat gondrong. Fahri Husaini. Kita
kita lihat bagaimana duel dari Ahmad Yufrianto dan juga Denny Manangge. Sebuah tendangan bebas kali ini. Menit terakhir di waktu normal. Pertandingan babak pertama Jarum Indonesia Super League antara Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC dari Stadion Bola Warman, Bontang, Kalimantan Timur. Anggaran dari Ali Kadafi. Thierry Gattuso langsung berikan bola kepada Kayamba Gams. Ya, tidak terlihat efektif penempatan ataupun juga pergerakan dari Kayamba di sektor kiri sejauh ini. Jarang sekali yang mendapatkan bola. 1 menit taman waktu di babak pertama. Kembali kali ini Ali Kadafi. Eka Hera. Terlalu tajam umpan dari Eka Hera. Arifki Eka Putra atau Satoshi Otomo, Dirga Lasut. Ya, babak pertama telah usai. Bontang FC berhasil membalikan kedudukan di babak pertama dari tertinggal 0-1 menjadi 2-1. Gol dari Budi Sudarsono berhasil disamakan oleh Kenji Adachihara dan juga diperbesar oleh Satoshi Otomo. Bontang Kalimantan Timur, di mana skor sementara adalah 2-1. Bontang FC unggul atas Sriwijaya FC. Dan inilah dia kick off babak kedua. Kembali serangan yang coba dibangun melalui Satoshi Otomo. Eka Hera kembali kepada Cornelis Gedi. Tinggalkan lapangan permainan. Supardi. Bagaimana Fahri Husaini? Dua gol bersarang ke gawang Ferry Rotin Sulu malam hari ini. Ya, Cornelis Gedi Sute memberikan bola kepada Kenji Adachihara. Diamankan saya tadi oleh Joko Sidik. Sebuah umpan crossing kembali ini kita lihat bagaimana tidak adanya seorang pemain pun di lini depan yang bisa lebih dekat untuk menyambut umpan dari Kate Kayamba yang mencoba melakukan crossing dari sektor kiri. Sepertinya ada celah yang cukup jauh antara lini tengah dengan lini depan dalam melakukan supporting ataupun ketika mereka menyerang. Terjadi perubahan dari komposisi pemain yang tampil di babak kedua ini. Kita lihat bagaimana pelatih Ivan Kolev tentunya sudah menyiapkan sebuah strategi yang baru di babak kedua ini. Bali sambil terbang penyelamatan dari Edi Kurnia. Hampir saja tadi sebuah umpan yang maksudnya dikirimkan oleh Ridwan ke jantung pertahanan, namun lepas dari pengawasan dan antisipasi pemain belakang Bontang. Untung penjaga gawang Edi Kurnia masih mampu untuk mengamankan.
Mario Astaman. Dan bench dari Sriwijaya FC, kita lihat juga masih ada Ardiles Rubiak dan juga seorang pemain asing yaitu Yong Jimu. Sebuah tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Akan dilakukan oleh Kate Kayambagams. Mengarah ke depan gawang dan sebuah bola pantul tadi. Coba dilakukan, tapi sayang tidak ada yang berhasil menyambar sebuah umpan pantul yang diberikan oleh Thierry Gattuso. Iya, dan tandukannya juga terlalu lemah sehingga mudah saja bagi Edi Kurnia untuk mengamankan peluang yang tadi coba dilakukan oleh pemain Sriwijaya. Terlalu tanggung tadi sebuah umpan wall pass 1-2 kombinasi antara Randy dengan Rudi Widodo, sehingga disambar saja tadi, dilakukan clearance oleh pertahanan Bontang FC. Dirga Lasut. Ivan Kolev yang juga pernah melatih salah satu tim dari Pulau Kalimantan, itu Mitra Kukar. Iya. Oh. Terjadi kesalahpahaman tadi sehingga Kayamba bisa memanfaatkan dan mulai menginginkan umpan terupas, hampir saja menjadi bahaya. Kenji ada Chihara. Sebuah intercept yang sangat baik dari Supardi, dan kali ini bola dikuasai oleh Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo kali ini. Melebar dia pada Randy Siregar. Edi Kurnia. Joko Sidik berikan bola kali kepada Cornelis Gedi, beradu cepat dengan Thierry Gattuso. Kita saksikan bagaimana pengamanan dari Thierry Gattuso. Sebuah sliding yang cukup deras tadi dilakukan oleh Thierry untuk menjangkau kecepatan dari Cornelis. Sepertinya mengalami cedera, dan betul saja Rendra, Kolev akan masukkan Adi Suhendra. Apakah Ponario artinya yang diganti atau Rudi Widodo yang tarik keluar? Lebar ke dalam kali ini bagi Bontang FC. Eka Hera dan Imanangge masih berhasil diamankan oleh Thierry Gattuso. Yang beriduan kali ini. Kayambagams berhasil direbut oleh Denny Manangge. Terjadi pergantian pemain dari Sriwijaya. Nomor 20 keluar, nomor 21 masuk. Adolf Subhandra.
Ya, Rudi Widodo ditarik keluar digantikan oleh Ade Suhendra. Ini sebuah strategi yang coba diterapkan oleh pelatih Ivan Kolev di babak kedua. Iya, saya kira sebuah opsi yang memang harus dilakukan Kolev untuk bisa mengubah situasi. Karena tidak ada perubahan berarti sejauh ini dari Sriwijaya secara strategi di lapangan. Dan terlihat memang kehadiran Rudi Widodo belum banyak memberikan kontribusi sejauh ini. Sehingga masukan Ade Suhendra diharapkan daya gedor Sriwijaya bisa lebih mumpuni dari sebelumnya. Dirga Lasut menaruh atau juga menaruh 3 gelandang bertipikal pekerja di sektor lapangan tengah Sriwijaya FC. Kit Kayamba Gams. Sayang sekali. Salah pengertian. Tampaknya Cornelis Gedi tadi yang beradu dengan Ponario, kita lihat. Ya, karena ground yang sangat licin sehingga Gedi kehilangan keseimbangan dalam last touch sebelum datang Ponario menyergap. Lebar ke dalam kali ini bagi Bontang FC. Joko Sidik kembali ke belakang kepada Hamdi Hamzah. Sebuah sapuan yang kurang sempurna tadi dari Hamdi Hamzah dan kali ini adalah lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Supardi bagi Sriwijaya FC. Ya, dari kedua tim yang sudah bertemu sebanyak 4 kali dalam Liga Indonesia, di mana telah tercipta 12 gol. 8 gol dicetak oleh Bontang FC dan 4 gol oleh Sriwijaya FC. Randy Siregar. Sebuah peluang kali Supardi dan sayang sekali sebuah tendangan yang masih berada di atas gawang dari Edi Kurnia. Menarik sekali permainan kombinasi yang coba diperagakan oleh para pemain Sriwijaya di kotak penalti Bontang FC. Begitu baik, begitu mulus, namun sentuhan ataupun eksekusi terakhir kita lihat antara Kayamba, kemudian juga Budi Sudarsono dan berakhir kepada Supardi, namun tendangannya masih jauh dari Mister Gawang Edi Kurnia. Ya, kita lihat bagaimana Eka Hera digantikan oleh Arbadin. Arbadin sendiri di pertandingan kemarin menghadapi Persib Bandung yang bermain sebagai starter dan memang bermain di sektor sebelah kiri. Tampaknya pelatih Fahri Husaini ingin memberikan energi lebih di lini tengah dengan masukan pemain baru di babak kedua ini. Memang sangat unik pertemuan dari kedua tim ini. Kedua tim ini sama-sama menggunakan nama FC di belakang dari nama timnya, yaitu Bontang FC dan Sriwijaya FC, dan juga sama-sama menggunakan kostum dengan batik dari asli daerahnya. Dari Galasut. Ponario Astaman.
Baik sekali Ponario. Ya, kita lihat, wow, sebuah peluang kali ini masih bisa dikuasai oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Dan masih ada Marcelino Mandagi yang langsung saja melakukan sebuah halauan bola dan buang jauh dari kotak penalti. Thierry Gattuso. Kita lihat bagaimana sikap fair play yang diperagakan oleh seorang Kayamba Gams yang memilih membuang bola ketika Djoko Sidik berada atau juga masih terkapar. Baik sekali, sebuah contoh yang patut diikuti oleh pemain-pemain lain. Tidak mengambil keuntungan meski ia dalam posisi yang diuntungkan karena ada satu pemain lawan yang terkapar. Namun Kit Kayamba memilih membuang bola. Ini dia, kita lihat benturan yang terjadi, scrimmage di kotak 16 dari Edi Kurnia. Sementara kita lihat Rendra, ada Bobby Satria di tribun yang tidak bisa turun. Thierry Gattuso. Dirga Lasut. Dirga Lasut kali ini. Ponario Astaman. Kali ini adalah Supardi. Berikan bola kepada Kit Kayamba Gams yang tampaknya melakukan perubahan dengan bermain di sektor sebelah kanan dan menaruh Randy Siregar di sebelah kiri. Wow, kita saksikan terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Dan Budi Sudarsono. Ya, dan George Nyeknyobe juga berada di tribun. Pemain yang sempat dieksperimen untuk ditaruh sebagai seorang striker oleh pelatih Fahri Husaini karena memang kebutuhan masih minimnya gol yang dicetak oleh barisan penyerang dari kubu Bontang FC. Dan George Nyeknyobe tidak bisa tampil karena memang sedang terhukum akumulasi kartu. Dan tampaknya ini menjadi berkah sepertinya bagi Bontang FC. Justru saat ini paling tidak mereka sudah memimpin 2-1 tanpa ada seorang Nyeknyobe. Umpan panjang baik sekali. Dani. Masih belum harinya seorang Dani Manangge, walaupun sudah berapa kali mendapatkan peluang. Iya, mudah sekali kita melihat para penyerang dari Bontang FC mendapatkan space untuk menghadap bola ke gawang lawan. Tidak ada man-to-man yang ketat dari lini pertahanan Sriwijaya yang memang kehilangan Bobby Satria. Bagaimana penyokong cadangan Ade Mokhtar pun masih berada di bench. Dan ini kita saksikan Edi Kurnia dan Marcelino Mandagi, pemain yang juga boleh dibilang serba bisa bermain sebagai seorang gelandang bertahan, dan kali ini tampaknya diplot menjadi pendamping dari Hamdi Hamzah juga Djoko Sidik. Dennis Gedi. Umpan menuju kepada Kenji Adijihara maksudnya. Serangan dari Randy Siregar. Handi Hamzah.
dukungan dari masyarakat Bontang untuk tim Bontang FC. Sayang sekali umpannya tanggung tadi dari Gaddafi. Rifki Eka Putra. Randy Siregar kali ini. Sebuah keuntungan tentu saja bagi Sriwijaya. Tidak terlalu buruk permainan Randy Siregar. Anak muda yang satu ini cukup militan dan sangat tajam dalam menyusul dari sektor rusuk kiri. Sebuah ungkapan dari para penonton mengucapkan terima kasih kepada Antv yang selalu memberikan berita-berita olahraga. Kembali Kayamba Gams kali ini, sebuah tendangan mengarah ke tiang jauh dan wow, hampir saja digapai oleh para penyerang dari Sriwijaya FC. Ya, kita lihat bagaimana Edi Kurnia lepas dari jangkauan dan Ivan Kolev hanya bisa menghela napas karena tidak ada pemain yang bisa memanfaatkan situasi tersebut. Tinggalkan lapangan permainan. Adi Suhendra kali ini. Pemain juga pernah membela PSPS Pekanbaru dan Persija Jakarta. Bonario Astaman, Kate Kayamba Gams, masih Kate Kayamba Gams. Baik sekali sebuah intercept tadi. Nah, kita lihat Renrat, tidak ada pemain tengah yang untuk bisa mengcover melakukan transisi. Ali Gaddafi kali ini dan kembali sebuah sliding tackle dari Thierry Gattusi. Tampak terkejut Terjadi Gaddafi. pergantian pemain. Nomor 22 masuk. Nomor 24 Ya, masuk. kita lihat bagaimana Keluar. pemain-pemain bertipikal menyerang diturunkan oleh pelatih Ivan Kolev dan kali ini adalah Mahyadi Panggabean yang menggantikan seorang Supardi. Ya, terlihat memang Supardi agak kelelahan dan tadi sempat menyanyiakan peluang yang sangat baik di awal babak kedua. Kali ini sepertinya Kolev melakukan perjudian dengan memasukkan Mayadi yang juga sebetulnya sangat rentan jika harus bertahan.
Rifki Eka Putra kali ini. Menuju kepada Kenji, ada Chihara dan masih ada Ali Kadafi. Dan masih Ali Kadafi kali ini berada di atas Mistar. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh pemain asal Togo, Ali Kadafi. Baik sekali kita lihat bagaimana umpan back heel tadi. Kita lihat dari Kenji dan di sana datanglah Ali Kadafi. Tidak ada pressing kita lihat dari pemain belakang Sriwijaya sehingga Ali Kadafi bisa membalikan badannya dan melakukan shooting. Masih untung bagi Ferry karena bola shootingan dari Kadafi masih di atas Mistar. Baik Sebuah umpan sekali. yang sangat baik kali ini kita saksikan. Sebuah peluang kembali dari Kenji, ada Chihara dan Dani Manangge. Kembali gagal sebuah peluang emas yang didapatinya. Sulit untuk digambarkan, berkali-kali Dani mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk bisa mencetak gol, namun seperti tadi Rendra katakan ini memang bukan harinya bagi Dani. Dan juga menjadi bukti bagaimana Kenji adalah satu-satunya andalan di lini depan dari Bontang FC sepanjang musim ini karena tidak ada pendamping yang sepadan untuk bisa menjadi tandem yang pas bagi Kenji. Ya, side-nya deh Kenji, ada Chihara yang musim lalu mencetak 15 gol bagi Bontang FC dan musim sebelumnya juga berhasil mencetak 15 gol dari 26 kali penampilannya bersama Albirex Niigata. Dan ini merupakan sebuah peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh Dani Manangge dan ekspresi kekecewaan dari seorang penonton di tribun. Baik sekali. Oh. Kembali ke dalam untuk Bontang FC, Joko Sidik. Handball. Masuknya seorang Mahidi Panggabean membuat M. Ridwan bermain di sektor sebelah kanan. Iya. Tampaknya memang mencoba menjaga keseimbangan Sriwijaya walau mereka harus dalam posisi menyerang karena sudah tertinggal 1-2. Dan Randy berotasi ke sektor kiri untuk mengisi posisi Ridwan dan kita lihat masih ada satu orang pemain dari Bontang FC. Menarik Astaman. M. Ridwan kali ini. Masih M. Ridwan. Kayam Bagams. Langsung saja penyelamatan yang dilakukan oleh Cornelis Gedi. Ade Hendra kali ini. Dan kita saksikan sebuah umpan ke tengah kotak penalti dan langsung saja berhasil diteruskan dan berubah kedudukan menjadi 2-2. Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC. Iya, tidak terduga memang goal deflection sepertinya tadi yang terjadi. Kita lihat bagaimana para pemain belakang dari Bontang FC agak sedikit tidak percaya melihat situasi yang begitu cepat. Tiba-tiba Mahyadi mendapatkan last touch dan mampu umpan yang juga sangat baik. Oh, bunuh diri tampaknya Rendra. Iya. Dari nomor punggung 20. Joko Sidik sehingga mengecoh penjaga gawang Kurnia, Edi Kurnia. Sama kuat kali ini skor di Stadion Mula Warman, Bontang, Kalimantan Timur. Akankah akan membuat Bontang FC bermain lebih
terengginas lagi dengan posisi mereka saat ini imbang. Dengan sisa waktu sekitar 10 menit atau 15 menit lagi. Di sisi lain juga kita lihat anak-anak Sriwijaya semakin termotivasi untuk bisa mencetak gol tambahan. Untuk membalikan keadaan tentunya. Ya, Joko Sidik kali ini bersama Kenji Adechihara dengan Dani Manangge dan masih Kenji Adechihara. Belum meninggalkan lapangan permainan. Di bawah saja oleh Kate kayak Megams. Ya, beruntung sekali Sriwijaya memang mendapatkan hadiah gol bunuh diri dari Joko Sidik tadi. Oh! Dan kita lihat hanya dalam waktu kurang dari 5 menit Sriwijaya FC membalikan kembali keadaan. 3-2 kali ini Sriwijaya FC unggul atas Bontang FC. Dramatis sekali, sebuah pertandingan yang sangat dramatis dari posisi tertinggal hanya dalam tempo beberapa menit saja. Sriwijaya bisa membalikan keadaan dan kembali memimpin melalui sundulan yang sangat manis, mematikan tadi. Diawali oleh umpan crossing yang juga sangat apik tentunya. Kita lihat Ridwan, rotasi yang dilakukan Kolev sangat baik sekali dengan mendorong Ridwan ke kanan. Dan Ridwan memberikan assist tentunya kepada Budi yang diantara pemain belakang tidak terkawal. Dengan mudah saja. Luar biasa reaksi ataupun juga respons dari para pemain Sriwijaya setelah mereka tertinggal 1-2. Ya, kita lihat bagaimana ini merupakan gol kedua dari Budi Sudarsono di malam hari ini dan gol ketiganya sepanjang musim ini bersama dengan Sriwijaya FC dari seorang pemain berusia 31 tahun. Pemain yang memang sudah malang melintang dan musim lalu sendiri pun dia tampil sebanyak 23 kali dan berhasil mencetak 2 gol bagi Persib Bandung. Kembali seorang pemain Bontang FC, Dani Manangge tampaknya, yang sebelumnya menyanyikan 2 peluang, satu di babak pertama dan terakhir yang baru saja umpan apik tadi dari Kenji. Ya, kita lihat bagaimana ini merupakan gol bunuh diri dari Joko Sidik yang memang tidak menyangka kalau bola mengenai lututnya dan berubah arah. Dan Sardianata dimasukkan kontra strategi dari pelatih Fahri Husaini. Waktu yang masih cukup panjang sebenarnya untuk bisa menyamakan kedudukan bagi Bontang FC. Bukan akhir, karena masih tersisa kurang dari, atau sekarang adalah sudah mendekati kurang dari 13 menit. Ya, tinggal bagaimana kekuatan psikologi, perang psikologi, mental yang harus bermain di sini karena sebetulnya secara permainan Bontang tidaklah kalah, bahkan lebih dominan di babak pertama tadi dibanding Sriwijaya. Namun situasi sekarang tentu menjadi berbeda setelah mereka berbalik tertinggal. Akankah mental anak Bontang bisa memulihkan kepercayaan diri mereka dengan kembali melakukan gol balasan? Ini yang masih kita tunggu. Sebuah tendangan cukup keras kali ini. Baik sekali. Dan kita lihat Ferry juga tidak ingin mengambil risiko dengan hanya memantulkan badannya untuk mengirim bola keluar. Penonton di Bontang tampak sangat tidak percaya. Bontang FC yang telah unggul 2-1 dibalikan kali ini oleh Sriwijaya FC lewat gol Budi Sudarsono. Ya, pertandingan di malam hari ini memang benar-benar memberikan sebuah
atensi terhadap para penonton dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League dan juga para pendukung dari Bontang FC yang menghadiri pertandingan secara langsung di Stadion Mula Warman. Pertandingan ini sendiri pun juga jadi sebuah tontonan menarik bagi Beladas, kelompok supporter dari Sriwijaya FC yang berada di Palembang dan sekitarnya, terutama di Sumatera Selatan, untuk memberikan dukungan dari jarak jauh kepada tim Sriwijaya FC. Kembali sebuah percobaan tendangan dari jarak jauh dilakukan oleh pemain Bontang FC. Dengan lapangan yang sangat licin, memang tendangan-tendangan dari luar kotak penalti sangat perlu untuk dilakukan. Berharap keberuntungan terjadi seperti tadi yang dilakukan oleh Sriwijaya, sehingga Joko Sidik jadi melakukan gol bunuh diri karena tidak mampu mengontrol bola yang licin dan berbalik arah. Satoshi Otomo kali ini. Jadi ada pilihan lain tentunya bagi Bontang FC untuk keluar menyerang, untuk bisa meraih poin paling tidak 1 dan menambahkan poin mereka dalam klasemen Jarum Indonesia Super League. Ya, kita saksikan bagaimana Rahman Abu Bakar, seorang penyerang, juga masuk menggantikan Dani Manangge. Ya, sudah habis tampaknya kesabaran dari pelatih Fahri Husaini menunggu Dani Manangge mendapatkan peruntungannya. Akhirnya ia memasukkan Rahman untuk juga mengambil opsi terakhir. Apakah Rahman bisa jawab dari kebutuhan lini depan Bontang FC? Usia 22 tahun, Rahman Abu Bakar. Randy Siregar kali ini maksudnya kepada Budi Sudarsono, dan kita lihat kembali penyelamatan dari seorang Marcelino Mandagi. Bekerja sangat keras penampilan dari Marcelino Mandagi di pertandingan malam hari ini. Kembali Edi Kurnia memasuki 9 menit terakhir di pertandingan dari Stadion Mula Warman Bontang di waktu normal, dan kayak megam sekali ini kembali sebuah umpan tarik. Sedikit terlambat Budi Sudarsono. Randy Siregar kembali. Cornelis Gedi. Ya, Dirga Lasut. Arif Eka Putra. Arbadin. Adi Suhendra. Kartu kuning sepertinya. Ya, kembali menerima kartu kuning tim Sriwijaya FC. Kali ini kartu kuning diberikan kepada Ade Suhendra. Ini merupakan kartu kuning pertama yang diterima oleh Ade Suhendra di musim ini bagi Sriwijaya FC. Di mana pengoleksi kartu kuning terbanyak bagi Sriwijaya FC adalah Thierry Gattuso yang sudah mendapatkan 4 kartu kuning dan juga 1 kartu merah. Siap lagi. Ready. Cek. Di gawang Ferry Arodin Solo. Saat menentukan tentunya bagi kedua tim yang berlaga di malam hari ini. Bagi Bontang FC, mereka harus punya semangat dan cukup tinggi untuk bisa mengejar ketertinggalan ya. Dan bagi Sriwijaya FC, mereka harus tetap fokus menjaga
menjaga permainan karena salah sedikit saja akan berakibat fatal. Ya, tampak Arif Siono keceng siap-siap. Akankah agak ada pergantian kembali dilakukan oleh Sriwijaya? Ya, masih tergeletak. Oke. Ya, waktu. Ya, mulai. Hamdi Hamzah. Cornelis Gedi. Oh, terlalu memaksakan diri tadi. Wasit. 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 Ya, memang ada gerakan mendorong tadi dari pemain Sriwijaya terhadap Arifki Eka Putra. Akankah ini menjadi gol bagi Bontang FC untuk menyamakan kedudukan saat pertandingan tinggal tersisa 4 menit lagi? Hei. Di belakang. Mario. Cornelis Gedi tampaknya akan menghadapi bola. Masih membentur, sayang sekali membentur pagar hidup dan terjadi counter attack. Kita lihat Budi Sudarsono. Terlalu deras tadi umpan dari rekannya. Tampak Ferudin Sulu mengulur-ulur waktu. Ya, kemenangan memang menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi tim Sriwijaya FC untuk bisa mendongkrak posisinya dari peringkat 10 klasemen Jarum Indonesia Super League, dan apabila mereka mampu meraih kemenangan, mereka akan bisa menggeser Persiba Balikpapan dan juga Persiwa Wamena untuk berada di peringkat ke-8 di klasemen sementara. Dan juga bagi Jarum Indonesia Super League sejauh ini memang telah dilakoni 66 pertandingan termasuk partai di malam hari ini, dan sudah berhasil menghasilkan 188 gol dari 66 pertandingan. Manajer tim dari Bontang FC, Andi Satya. Wajah dari pemain cadangan dari kubu Bontang FC yang sangat tak percaya bagaimana timnya mampu unggul dan akhir sekarang tertinggal. Ya, memang harus diakui pada akhirnya stok pemain berkualitas sangat penting untuk
mengarungi kompetisi yang panjang, dan Sriwijaya memiliki itu, di mana mereka bisa dengan mudah melakukan pergantian pemain dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan pemain inti yang ada. Seperti strategi yang dilakukan oleh Ivan Kolev memasukkan Mayadi Panggabean dan juga Adi Suhendra untuk menggantikan Supardi dan juga Rudi Widodo. Dan kartu kuning kembali diberikan kali ini kepada Handi Hamzah. Di sisi lain, Bontang FC tidak memiliki pemain-pemain pengganti yang mumpuni secara kualitas, sehingga inilah yang membedakan bagi kedua kesebelasan, dan Sriwijaya mengambil keuntungan itu dengan membalikkan keadaan. Oh, sebuah tackling yang memang sangat keras tadi dilakukan oleh Handi Hamzah, membahayakan. Handi Hamzah akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Persisam Putra Samarinda, derby Kalimantan. Dan kita juga lihat bagaimana Ardiles Rubiak tampaknya akan ditampilkan di sisa waktu. Masih belum menemui sasaran tadi. Tendangan spekulasi dari Kayamba. Memasuki waktu tambahan. Ponario tampak jengkel dan mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ritual! 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 Terjadi pergantian pemain dari Sriwijaya, 27 keluar, 7 masuk. Ya, upaya untuk memperlambat waktu, karena memang ini bagian dari strategi yang biasa dilakukan oleh tim-tim yang sudah unggul di akhir-akhir pertandingan. Rumbiak. Pemain yang cukup tampil apik, Randy Siregar. Masih waktu tambahan, dan kita lihat kali ini akan menjadi kemenangan bagi kubu Sriwijaya FC untuk pertama kalinya dalam pertemuan di 2 musim terakhirnya antara Sriwijaya FC dan juga Bontang FC. Musim lalu mereka mengalami 2 kali kekalahan di kandang dan juga di tandang, dan akhir dari pertandingan bagaimana wasit Iis Isya Permana telah meniupkan peluitnya di Stadion Mula Warman Bontang, Kalimantan Timur, dan Sriwijaya FC unggul 3-2.